Halo, selamat datang di videonya Teman Curhat. Perkenalkan, nama gue Ihsan Sahrul-Maulana. Di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya, di mana video ini gue akan melakukan monolog dan kita akan banyak membahas mengenai kesehatan mental, pengembangan diri, dan juga social issue. Dan gak usah basa-basi lagi, kita lanjut aja ke topik di video pertama kita kali ini. Pernah nggak sih kalian cerita atau curhat ke orang lain nih, terus dapat respon kayak gini? Ah, lu mah masih mending, parahan gua. Lagian elunya sih, kan kayak gitu nggak baik, bro. Atau mungkin orang lain tuh ngerespon sesuatu yang nggak relate sama cerita kita. Atau kalau in case nih, kalian cerita ke orang tua kalian, biasanya belum apa-apa, tapi kalian tuh udah dinasihatin duluan. Kamu tuh jadi anak gak tau diri banget gitu kan. Terus yang parahnya lagi, orang ini tuh bilang ngedengerin cerita kita, tapi tuh kita ngerasa sebaliknya, orang ini tuh nggak fokus ngedengerin cerita kita, jadinya tuh kita nggak nyaman untuk ngelanjutin cerita lagi. Gue yakin nih teman-teman pasti pernah ngerasain atau ngalamin respon-respon seperti yang tadi gue bilang. Atau malah teman-teman yang ngasih respon itu ke orang lain yang lagi cerita ke teman-teman. Buat kita orang yang ngedengerin curhatan si lawan bicara, mungkin respon kayak gitu tuh biasa aja dan bukan masalah besar. Tapi nih, untuk si lawan bicara, mungkin aja dia tuh ngerasa kurang dihargain dengan respon kayak gitu. Apalagi kalau dia lagi dalam keadaan terpuruk kan, terus dia butuh sosok yang bisa ngedengerin ceritanya, bisa dia keluarin unek-uneknya dengan orang lain, pasti dia akan semakin down ketika dia dapat respon seperti itu. Karena kan ketika dia mengalami masalah, dia akan mencari nih orang-orang yang sekiranya dia percaya untuk bisa dilampiasin perasaannya, ceritanya segala macam. Tapi ternyata orang yang dipercaya itu gak ngasih respon yang positif kepada dirinya. Ada kemungkinan dia tuh akan mengalami krisis kepercayaan, yang dimana next time ketika dia mau curhat lagi, dia akan nyari orang lain lagi. Atau mungkin yang lebih parah, dia akan lebih menutup diri karena dia tahu ketika dia cerita, respon yang diberikan itu nggak baik atau nggak ngedukung dirinya sendiri. Dan respon yang kayak gini bisa berakibat fatal loh teman-teman. Jadi misalnya ada teman kalian yang ngalamin masalah sampai stres banget. Jadi yang bikin masalahnya itu berat sampai dia stres itu karena dia ngerasa menanggung beban masalahnya itu sendiri. Makanya dia mencari orang lain sehingga dia bisa mendapatkan empati dari orang lain. Terus dia merasa bebannya itu lebih ringan karena dia tuh seolah-olah ngerasa beban yang dipikul itu kayak dipikul bersama sama orang yang dia udah lampiasin ceritanya atau unek-uneknya, atau kita sebagai si orang yang ngedengerin curhatnya. Dan meskipun nih respon yang kurang tepat yang tadi gue bilang itu mungkin terkesan jahat karena bisa memberikan dampak buruk bagi si pembicara atau si lawan bicara atau yang si curhat itu, tapi gue ngerti sih kita semua tuh nggak bermaksud untuk merespon seperti itu. Karena sebenarnya kita nggak tahu bagaimana merespon yang tepat dan menjadi pendengar yang baik untuk orang lain yang cerita ke kita. Dan menurut gue tuh ini tuh bisa terjadi karena di society kita tuh lebih sering diajarkan bagaimana berbicara dibandingkan mendengarkan. Kalau kalian lihat di toko-toko buku nih, kalian tuh akan lebih banyak nemuin buku-buku tentang communication, public speaking, talking dibandingkan bagaimana menjadi pendengar yang baik. Terus juga nih menurut gue orang yang curhat itu ada beberapa tujuan. Yang pertama emang dia ingin membutuhkan saran atau solusi atau perspektif dari orang lain. Atau ada juga orang yang cuman ingin didengarkan ceritanya. Dia tuh gak butuh nasihat atau saran dari kita, tapi kebanyakan mereka tuh malah dapet kayak diceramahin, dijudge, dicuekin, direndahin, dan respon-respon yang kurang tepat lainnya. Nah, terus sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya merespon curhatan orang dengan baik atau bagaimana sih menjadi pendengar yang baik? Ada yang namanya active listening. Active listening sendiri adalah kemampuan untuk fokus secara penuh kepada pembicara, memahami isi pesan dan informasi pembicara, serta bisa merespon dengan serius. Enggak kayak kita mendengarkan kayak biasa nih yang enggak mengingat detail informasi yang disampaikan, tapi
active listening ini nih memungkinkan kita sebagai pendengar itu bisa terlibat dan mengingat isi seluruh pesan yang disampaikan, sehingga kita tuh bisa memahami kondisi si lawan bicara. Active listening ini juga dilakukan secara objektif. Misal teman kalian tuh ada yang cerita tentang masalah dia sama pacarnya. Alih-alih tuh kita ikutan sedih, ikutan baper, tapi kita tuh membantu dia untuk menggali kondisi yang terjadi. Misal kita nanya, menurut lu kenapa sih dia kayak gitu? Emangnya salah ya dia kayak gitu? Atau oke, dia kayak gitu, selanjutnya lu harus ngerespon apa? Respon apa yang sebaiknya lu berikan? Nah, di sini respon kita ini akan membantu dia untuk bisa memahami kondisi yang terjadi di dirinya, dan dia tuh bisa lebih clear terhadap problemnya. Karena kan permasalahan orang yang lagi kena masalah, biasanya kan dia nggak bisa secara jernih kan melihat problem yang terjadi. Dia tuh cuman mengedepankan emosinya sendiri, sehingga active listening ini membantu dia untuk bisa memahami kondisi yang terjadi di dalam dirinya. Carl Rogers dan Richard Farson yang menulis buku tentang active listening ini mengatakan, active listening is an important way to bring about change in people. Menurut mereka, active listening ini secara efektif bisa mengubah personality dan mengembangkan diri si lawan bicara. Karena kalau active listening ini tuh kayak kita ngaca, kita tuh bisa ngelihat apa yang terjadi di dalam diri kita, terus kita bisa menelaah dan kemudian memperbaikinya. Yang tadi gue bilang kan, active listening ini lebih mengedepankan objektivitas dibandingkan emosionalitas. Jadi secara nggak langsung kita bantu untuk melihat apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri dan masalahnya. Nah, setelah kita tahu apa itu active listening, sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya kita mempraktikkan active listening ini? Yang pertama, fokus. Jadi ketika kita dengerin curhatan dia, kalau bisa tuh singkirin kayak sesuatu yang bisa mendistraksi kita. Kayak contoh handphone, terus juga musik, buku, terus tugas segala macam, itu kalau bisa disingkirin dulu. Terus juga hilangkanlah pikiran-pikiran lain di luar dari sesi curhat itu. Kalau bisa tuh kita konsentrasi penuh sama cerita si lawan bicara ini. Yang kedua, tunjukin bahwa kita tuh ngedengerin ceritanya dia. Ini tuh dilakukan agar dia tuh ngerasa nyaman dan juga ngerasa didengerin ceritanya sama kita. Jadi ketika dia udah ngerasa didengerin, dia akan lebih mudah terbuka untuk cerita sama kita, dan disitulah kita bisa ngelihat apa yang terjadi, kondisi yang terjadi di dalam ceritanya tersebut. Ini tuh bisa dilakukan lewat eye contact, terus juga postur tubuh, gestur tubuh, atau mungkin kalau secara verbal kita bisa ngomong ke dia, tenang, gue di sini ada untuk lu, untuk ngedengerin cerita lu. Di sini kita seolah-olah, ya memang sebenarnya kita ngedengerin sih, tapi seolah-olah kita tuh membuat atau meyakinkan dia kita tuh beneran ngedengerin. Terus yang ketiga itu ada paraphrase, mengulang atau menjelaskan kembali sesuatu yang diceritain sama si lawan bicara. Misal dia tuh lagi ada masalah sama sekolahnya gitu kan. Terus setelah dia selesai ngomong, giliran kita ngomong, kita tuh bisa ngerespon, oh jadi lu ngerasa tugas yang diberikan sama guru lu itu berat banget ya. Nah, dengan respon kayak gini nih, kita tuh membuat si lawan bicara itu seolah-olah, oh ternyata dia dengerin cerita gue, ternyata dia tahu apa yang gue ceritain tadi. Terus yang keempat, mengajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang nantinya jawabannya akan bersifat deskriptif, atau jawabannya itu memungkinkan si lawan bicara untuk cerita lebih detail mengenai problemnya. Berbeda dengan pertanyaan tertutup yang dimana tuh jawabannya tuh cuman iya atau tidak aja. Dan pertanyaan terbuka ini akan menggali lebih dalam mengenai cerita yang dialami oleh si lawan bicara. Kayak contohnya tuh pertanyaan yang mengandung kenapa. Kenapa sih ini bisa terjadi? Menurut lu kenapa dia ngelakuin hal itu kepada lu? Nah, dari pertanyaan ini kan nantinya kan cerita yang akan diungkapkan sama si lawan bicara akan lebih panjang nih dibandingkan
kita tuh cuma nanya, oh lu ada masalah ya? Iya, kayak gitu doang kan. Jadi usahakanlah mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka. Terus yang kelima adalah menunggu giliran ngomong. Jangan pernah kita memotong pembicaraan saat orang lain lagi bicara atau lagi cerita. Ini sebenarnya skillnya sih, kita harus sabar ketika orang lain lagi ngomong. Itu adalah skill tersendiri di active listening, karena dengan begini orang yang lagi cerita akan merasa dihargai ceritanya. Dan kalaupun kita ingin memotong pembicaraannya, mungkin kita bisa ngomong sorry atau kayak gini, maaf ya gue motong, baru kita lanjutin apa yang kita ingin ungkapkan. Dan yang terakhir adalah memberikan respons yang sesuai. Kan kita udah menjadi pendengar yang aktif nih, otomatis kita kan akan mendapatkan informasi-informasi dari cerita si lawan bicara kita. Nah, usahakan kita tuh ngasih respon yang bersifat netral dan juga objektif. Misal yang tadi contohnya, dia lagi ribut sama pacarnya kan. Mungkin kita bisa bales atau kita bisa respon kayak, wah gue sedih banget denger cerita lu. Tapi menurut lu kenapa ya dia bisa ngelakuin itu ke lu? Nah, dari respon kita itu kan kita menunjukkan bahwa kita empati terhadap ceritanya dia, tapi juga sekaligus menggali kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi dia tuh merasa nyaman karena kita empati, dan dia mikir lagi sebenarnya apa yang terjadi sih dengan pertanyaan kenapa itu. Nah, itu dia cara-cara yang bisa kalian gunain untuk belajar atau untuk mempraktikkan active listening. Dan menurut gue active listening ini merupakan sesuatu hal yang kompleks sih, dan nggak ada pakemnya sebenarnya. Dan yang tahu kita udah menjadi pendengar yang baik atau enggak, ya cuman si lawan bicara atau yang curhat sama kita ini. Terus juga kemampuan active listening ini merupakan skill yang bisa dilatih dan semua orang tuh bisa memilikinya. Dan gue sih merekomendasi banget nih teman-teman untuk bisa mempelajari active listening ini, karena kalian tuh akan membantu banyak orang banget. Kalian akan membuat orang lain yang mengalami masalah, yang lagi stres sama hidupnya, itu ngerasa nyaman ketika ngobrol sama kalian, cerita ke kalian, dan itu akan berguna banget. Dan selain itu juga kalian tentunya juga akan mendapatkan pengetahuan atau wawasan baru dari cerita orang lain karena kalian udah menerapkan active listening. Sebelum gue menutup video kali ini, gue pengen ngasih tahu sebuah filosofi. Tuhan menciptakan manusia 2 telinga dan 1 mulut, yang berarti seharusnya kita harus lebih banyak mendengarkan 2 kali dibandingkan kita berbicara. Sekian video kali ini. Kalau kalian kira-kira ingin mengeluarkan unek-unek atau mungkin butuh teman cerita atau teman curhat tapi nggak nemuin good listener yang ada di circle kalian nih, kalian bisa banget curhat di teman curhat ID, karena di sana tuh banyak banget agent good listener yang siap ngedengerin cerita kalian. Dan juga jangan lupa untuk like dan komen pendapat kalian mengenai video ini, dan juga subscribe channelnya teman curhat ID. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.